Bang ini mengatakan kalau dia tak akan menyerah bro. Bahkan to the point dia berkata dia akan datang ke rumah gadis itu untuk melamarnya. Sedangkan di tempat lain hari ini adalah hari memperingati kemerdekaan bro. Tapi anehnya sembari meminum alkohol, penjahat ini ingin mengibarkan bendera mereka di sebuah tiang lampu merah. Wah gawat bro, dia ingin memperingati hari kemerdekaan mereka. Tapi tempatnya dan cara dia yang salah. Masa sambil mabuk? Itu adalah sebuah penghinaan, apalagi di tengah jalan. Sehingga terjadi kemacetan dan bapak ini pun memarahinya karena perbuatannya itu bro. Namun mendengarnya penjahat ini malah tersenyum. Bahkan dia melukai tangan bapak itu. Dia tidak senang dan tidak terima karena ada yang berani menegurnya. Jadi dia memotong tangan bapak itu di hadapan semua orang dan memperingatkan mereka semua. Tapi rupanya bro, selang tak berapa lama kelakuan buruknya itu diunggah seseorang ke dalam media sosial. Sehingga melihat itu semua orang mengecam dirinya karena dianggap telah menghina India. Dan akibatnya berita mengumumkan kalau penjahat itu telah dikeluarkan dari calon politisi bro. Bahkan dia diusir dari kotanya sendiri akibat perbuatannya itu. Dan apabila dia tak pergi maka dia akan dihukum penjara selama 10 tahun. Wow mampus, kena batunya dia bro. Hahaha. Dan akhirnya karena tak mau dipenjara, penjahat itu pun pergi mengungsi ke tengah hutan. Di tempat tinggalnya saja yang hilang. Namun dia tak jadi menjadi seorang politisi. Lalu dia pun berpikir siapa yang telah berani memasukkan videonya ke dalam media sosial bro. Dan ternyata dia adalah si Hiram rupanya. Hiram ini tak terima dengan perbuatan penjahat itu yang semena-mena. Jadi dia mengambil videonya dari CCTV dan menguploadnya ke dalam media sosial bro. Sehingga penjahat itu pun sangat marah dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari siapa pria itu dan di mana dia tinggal. Karena dia ingin menghabisinya. Sedangkan di tempat lain lagi di rumahnya gadis cantik itu terjadi sebuah gempa bro. Karena rupanya Cik Abi datang ke rumahnya dengan gaya kocaknya. Bahkan dengan pedenya dia dan temannya menari di hadapan keluarga gadis itu bro. Hahaha, kocak kau bang. Sehingga keluarga si gadis pun heran dengan tingkah laku mereka itu. Dan ternyata bro, ingat kan? Ayah gadis itu rupanya sang dokter yang memeriksa penyakit si Abi dan si Hiram ketika mereka masih kecil. Namun sambil makan ayam dan tanpa rasa hormat sekali, si abang tampan ini mendekati mereka. Sehingga mereka pun terkejut melihat kalau dialah yang menyukai anaknya. Dan yang pasti melihatnya dokter itu jelas tidak mau lah bro. Hahaha. Lalu ayah gadis ini memanggil si abang tampan. Iya pak, jawabnya. Aku adalah seorang dokter. Aku bisa membuatmu melupakan anakku. Maukah kau untuk mencobanya? Oke pak. Si abang pun didudukkannya bro. Lalu dalam sebuah jam ayah si gadis pun mencoba menghipnotisnya. Dengan mantra-mantra dia mengatakan, tidurlah kau dan ketika kau bangun nanti kau sudah melupakan cintamu kepada anakku. Si abang pun tertidur bro dan mereka pun sangat senang melihatnya. Hahaha, film apa sih ini sebenarnya? Lalu si abang pun dibangkitkan kembali, tapi dia malah cinta kepada istrinya si dokter. Hahaha, kocak, kocak. Si gadis cantik pun jadi kesal bro. Lalu ayahnya pun mencoba lagi. Tidurlah, tidurlah dan cinta anakku harus dilupakan. Si abang pun tertidur. Mereka semua senang lagi bro. Dibangunkan lagi, dia malah menyukai kakaknya si gadis cantik. Hahaha. Mereka pun jadi jengkel. Lalu dicoba sekali lagi oleh dokter itu. Tidurlah, tidurlah, lupakan, lupakan. Si abang tertidur lagi. Mereka semua senang lagi bro. Hahaha, film lawak nih. Setelah itu si abang tampan pun dibangunkan kembali. Tapi kali ini dia kembali lagi mencintai gadis cantik itu bro. Hahaha. Mereka pun menyerah melihatnya.